Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Bapak Penguji 1, yaitu Bapak Wahyudi Zahar STMT. Kemudian ada Bapak Pembimbing 2, yaitu Bapak Aditya Deni Prabowo STMT. Kemudian kepada para penguji, yaitu ada Bapak Dr. Andus Faizar Farid MSI. Kemudian Bapak penguji kedua, yaitu ada Bapak M. Ikrar Lagoa STM SC. Kemudian ada Ibu Yosa Mega Sukma STMT. Baik, perkenalkan nama saya Ikhwan Toyib Muklis, NIM F1D1170006. Saya di sini akan mempresentasikan judul saya, yaitu mengenai dengan kajian teknis geometri peledakan berdasarkan analisis Blast Stability Index dengan perhitungan RLAS Combined Vertical Energy Distribution atau VED untuk pengoptimalan fragmentasi batuan dan digability ekskavator X pada area 1515 di PT Semen Padang. Adapun latar belakang saya mengambil judul tersebut, yang pertama material yang keras. Dari material yang keras ini sehingga tidak dapat dilakukan secara penggalian secara langsung. Kemudian ada fragmentasi yang dikategorikan boulder lebih dari 80 cm yang diperkirakan 26%. Kemudian ada beberapa lubang peledakan yang terjadi retakan saja atau tidak sampai hancur. Ya, hal ini mengakibatkan material tersebut tidak dapat dilakukan penggalian atau pemuatan. Kemudian dari pengamatan yang di lapangan pada saat magang, digging time yang telah didapatkan yaitu 15 sampai 19,18 detik. Sedangkan perusahaan menargetkan yaitu tidak boleh lebih dari 9 detik. Kemudian untuk cycle time mendapatkan 30,60 sampai 50,19 detik. Sedangkan perusahaan menargetkan cycle time yaitu kurang dari 30 detik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil distribusi fragmentasi yang lebih optimal, maka diperlukannya perbaikan terhadap geometri peledakan. Geometri peledakan diantaranya yaitu ada spasi, barden, panjang kolom isian, tinggi jenjang, kedalaman lubang ledak, dan border faktor yang rancangannya harus memperhatikan karakteristik massa batuan dan distribusi energi bahan peledak pada kegiatan peledakan. Dari kejadian dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama itu terdapatnya fragmentasi yang berukuran besar atau boulder yang melebihi 80 cm dan kurang lebih 26%. Kemudian ada fragmentasi yang berukuran besar atau boulder mengakibatkan lamanya digging time dan juga cycle time ekskavator sehingga produktivitas alat tersebut tidak tercapai. Kemudian belum adanya studi korelasi kuat tekan batuan dengan keker atau rekahan dan pengaruhnya terhadap distribusi energi bahan peledak serta fragmentasi batuan hasil peledakan. Kemudian belum adanya kajian Blast Stability Index batuan dengan metode RLAS Combined metode Vertical Energy Distribution terhadap rancangan geometri peledakan. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Pertama, penelitian ini dilakukan di area 1515 PT Semen Padang, Bukit Karang Putih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kemudian hubungan geometri peledakan dan fragmentasi dilakukan dengan persamaan linear sederhana. Kemudian dalam penelitian ini dilakukan tidak memperhatikan kondisi air tanah pada lokasi peledakan. Penelitian ini tidak memperhitungkan keekonomisan biaya peledakan. Penelitian ini tidak memperhitungkan air blast dan ground vibration hasil peledakan. Dapur rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana mendapatkan hasil perbandingan antara fragmentasi aktual yang tidak lolos dengan menggunakan speed desktop 4.0 dengan prediksi menggunakan metode Kuzram. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan nilai dari pembuatan batuan seperti rock mass, description, joint plane spacing, joint plane orientation, specific gravity influence, dan hardness di area yang akan diledakkan. Yang ketiga, berapa nilai Blast Stability Index pada lokasi yang akan diledakkan di area 1515 PT Semen Padang.
Yang kelima, keempat, bagaimana rekomendasi rancangan geometri peledakan berdasarkan analisis blast stability index dengan perhitungan RLAS Combined Vertical Energy Distribution pada kegiatan peledakan di lokasi PT Semen Padang. Yang kelima, bagaimanakah prediksi fragmentasi batuan berdasarkan rekomendasi geometri peledakan yang telah dirancang melalui analisis blast stability index dengan perhitungan RLAS Combined Vertical Energy Distribution. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu mendapatkan nilai perbandingan antara fragmentasi aktual yang tidak lolos dengan menggunakan split desktop 4.0 dengan prediksi menggunakan metode Kuzdram. Yang kedua yaitu mendapatkan nilai dari pembobotan batuan di area yang akan diledakkan. Ketiga, mendapatkan nilai blast stability index pada lokasi peledakan di area 1515 PT Semen Padang. Yang keempat, membuat rekomendasi geometri peledakan berdasarkan analisis blast stability index dengan perhitungan RLAS Combined Vertical Energy Distribution pada kegiatan peledakan di lokasi PT Semen Padang. Yang kelima, yaitu mendapatkan prediksi fragmentasi batuan berdasarkan rekomendasi geometri peledakan yang telah dirancang melalui analisis blast stability index dengan perhitungan RLAS Combined Vertical Energy Distribution. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu bagaimana bagi penulis atau penulis peneliti dapat mengetahui rancangan geometri optimal dengan berhubungan karakteristik massa batuan dan struktur geologi dengan hasil peledakan. Bagi perusahaan Semen Padang dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam kegiatan peledakan terhadap rancangan geometri usulan. Bagi jurusan Teknik Pertambangan Listrik Universitas Jambi dapat dijadikan referensi untuk diadakan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa lain. Kemudian itu ada tinjauan pustaka. Pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa itu merupakan proses peledakan. Yang mana peledakan adalah suatu aktivitas penghancuran dengan menggunakan bahan peledak agar tanah penutup terberaikan sehingga mempermudah pembongkaran oleh alat mekanis dan juga mempermudah untuk kegiatan selanjutnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi peledakan, yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan dan dapat dikendalikan. Yang tidak dapat dikendalikan yang pertama yaitu ada karakteristik massa batuan. Dari karakteristik massa batuan ini bisa dilihat pada tabel bahwa ada hardness yaitu mulai dari sangat lunak, agak keras, dan sangat keras. Ada kekerasan dari 1 sampai lebih dari 7. Kemudian kekerasan ini itu dipengaruhi oleh kuat tekan uni aksial dalam MPA. Di PT Semen Padang ini materialnya yaitu batu gamping dengan kuat tekan uni aksialnya atau lebih dari 200 MPa sehingga dikategorikan batuan itu sangat keras. Di mana batuan akan semakin sulit untuk dihancurkan apabila batuan berada pada tingkat kekerasan dan kerapatan yang tinggi. Semakin berat massa batuannya, maka akan semakin besar bahan peledak yang dibutuhkan untuk menghancurkannya. Kemudian yang kedua adalah struktur geologi. Struktur geologi yang berpengaruh adalah kekar dan juga struktur pelapisan batuan. Kekar adalah rekahan yang ada di dalam batuan terjadi karena tekanan atau tarikan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja di dalam kerak bumi. Struktur rekahan menyebabkan energi gelombang tekan dari bahan peledak akan mengalami penurunan karena gas hasil reaksi peledakan menerobos melalui rekahan, sehingga daya tekan terhadap batuan mengalami penurunan. Penurunan daya tekan ini akan menyebabkan batuan hanya menimbulkan keretakan. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengaruh air. Jika di dalam lubang ledak itu terdapat banyak air, maka stabilitas kimia dari bahan peledak akan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, peledakan akan berpotensi terjadinya gagal ledak atau misfire. Akan tetapi di Semen Padang ini memiliki solusi yang lain, sehingga mereka menggunakan bahan peledak yang anti air, yang biasa disebut dengan Adabex. Dia bekerja dengan dahana yang memiliki bahan peledak yaitu Dabex. Kemudian kondisi cuaca. Kondisi cuaca ini sangat berpengaruh terhadap perencanaan dan penjadwalan kerja, serta waktu efektif juga dapat berkurang. Misalnya jika terjadi hujan, maka akan terjadi kabut yang menyebabkan jarak pandang yang berkurang. Kemudian ada faktor yang dapat dikendalikan, yaitu yang pertama arah kemiringan lubang ledak.
Kemiringan lubang ledak ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bor tegak dan bor miring. Masing-masing memiliki kerugian dan keuntungannya. Kelebihan menggunakan sistem pemboran miring yang pertama yaitu hasil tumbukannya fragmentasinya lebih baik, tingkat keseragaman pada ukuran badan sepanjang lubang lebih besar. Kemudian dinding jenjang yang dihasilkan relatif rata atau powder faktor yang digunakan untuk menghantarkan gelombang kejut pada rantai jenjang lebih efisien. Kemudian kerugian menggunakan lubang miring yaitu sudut yang terbentuk akan semakin besar bila pemboran lubang lebih ledak semakin dalam. Terjadinya kesulitan dalam menentukan penempatan alat bor. Kemudian ada keuntungan dari penggunaan sistem pemboran tegak. Yang pertama yaitu keakuratan pada pemboran lebih tepat. Jarak atau rute yang ditempuh lebih dekat. Pemboran lubang ledak dapat dilakukan di dekat dinding jenjang. Kemudian ada kerugian menggunakan pemboran lubang ledak tegak. Yang pertama itu kemungkinan timbulnya pecah belakang atau backbreak lebih besar. Jenjang yang diperoleh kurang stabil, tinggi potensi muncul tonjolan pada lantai jenjang, itu akan berpotensi. Kemudian yang kedua ada pola pemboran. Pola pemboran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada paralel atau sejajar dan stagger atau selang-seling. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pola stagger yang pertama yaitu area tidak terkena energi peledakan. Itu lebih sedikit, bisa dilihat pada gambar. Kemudian kerugian dari pola paralel yaitu area tidak terkena energi peledakan itu lebih besar. Bisa dilihat pada gambar bahwa di antara lubang ledak yang satu dengan satu yang lain itu terdapat celah atau area yang kosong yang tidak terkena energi peledakan. Sehingga di PT Semen Padang ini sering menggunakan pola pemboran stagger atau pola pemboran selang-seling. Kemudian ada faktor yang dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu ada diameter lubang ledak. Dalam merencanakan suatu peledakan, faktor ukuran diameter lubang ledak sangat mempengaruhi dalam menentukan nilai bardan dan banyaknya bahan peledak yang akan digunakan dalam setiap lubang ledak. Bisa dilihat pada gambar bahwa jika diameter lubang ledak dibuat besar, maka stemmingnya akan lebih panjang dibandingkan dengan diameter yang lebih kecil. Ini dikarenakan oleh jika diameternya besar, maka bahan peledak otomatis lebih banyak dan energi yang akan dihasilkan lebih besar, sehingga memerlukan stemming yang lebih banyak dibandingkan dengan diameter lebih kecil. Kemudian ada geometri peledakan. Geometri peledakan adalah suatu persiapan yang sangat penting agar kegiatan peledakan dapat mendapatkan hasil yang memuaskan seperti fragmentasi yang tergolong baik, juga dapat menentukan rekahan atau menentukan jenjang yang diharapkan. Adapun yang termasuk dalam geometri peledakan adalah bardan, spasi, stemming, subdrilling, kedalaman lubang ledak, panjang kolom isian, diameter lubang ledak, dan tinggi jenjang. Kemudian ada fragmentasi batuan. Fragmentasi adalah istilah umum untuk menunjukkan ukuran setiap bongkah batuan hasil peledakan. Ukuran fragmentasi tergantung pada proses selanjutnya. Maksudnya yaitu untuk tujuan tertentu. Ukuran fragmentasi besar atau bongkah itu biasanya diperlukan untuk sebagai penghalang di tepi jalan tambang. Namun kebanyakan yang diinginkan ukuran fragmentasi di Semen Padang ini yaitu berukuran kecil karena mudah penanganan untuk selanjutnya. Kemudian ada analisa fragmentasi dengan metode Kusram. Di mana menggunakan metode Kusram ini tingkat fragmentasi batuan merupakan tingkat pecahan material dalam tertentu sebagai hasil dari proses peledakan. Untuk memperkirakan distribusi fragmentasi batuan hasil peledakan, secara teori dapat digunakan persamaan Kuznetsov 1973 atau persamaan Kusram ini.
Adapun analisa metode Kuzdram ini digunakan untuk memprediksi hasil dari fragmentasi dengan menggunakan geometri peledakan. Kemudian ada analisa fragmentasi dengan image analysis pada speed desktop 4.0. Pada penelitian ini, fragmentasi peledakan dianalisis menggunakan metode fotometri atau image analysis dengan bantuan perangkat lunak speed desktop. Perangkat lunak speed desktop ini merupakan suatu program komputer yang dapat digunakan untuk menganalisis distribusi ukuran fragmentasi hasil peledakan yang ada di lapangan. Adapun tahap-tahap dalam menggunakan aplikasi speed desktop, yaitu yang pertama, kita membutuhkan foto dari fragmentasi hasil peledakan yang kita ambil di lapangan secara langsung dengan menggunakan helm safety sebagai skala pembanding. Kemudian foto tersebut kita masukkan ke dalam aplikasi speed desktop, kemudian dilakukanlah deliniasi. Setelah itu, dari hasil analisis deliniasi didapatkanlah gambar seperti ini dengan ada beberapa garis-garis yang mengganggu atau tidak termasuk ke dalam fragmentasi tersebut. Kemudian kita lakukan pembersihan atau pengeditan sehingga didapatkanlah fragmentasi masing-masing batuan dengan baik. Kemudian didapatkanlah hasil dari menggunakan speed desktop, yaitu berupa grafik dan juga tabel. Adapun size yaitu ukuran ayakan dan persentase ukuran lolos. Bisa dibaca dengan jika ukuran ayakan 100 cm maka persenan lolosnya itu 100%. Dan kemudian ada di bawahnya yaitu jika ukuran ayakan 50 cm, ukuran persen lolosnya itu 95,21%. Sehingga di sini ada material yang tertahan, yaitu 100 dikurang di 95,21%, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ada analisa Blastability Index. Indeks blastabilitas 1986 dari Lilly dihasilkan dari pengamatan bahwa input kemampuan ledakan biasanya berjumlah agregat dari perkiraan operator dan konsultan yang melaksanakan tugas kemampuan ledakan. Salah satu data masukan untuk model Kuzdram adalah faktor batuan yang diperoleh dari indeks kemampuan ledakan atau blastability index. Ini merupakan tabel pembuatan massa batuan. Ada row mass description, joint plane spacing, joint plane orientation, specific gravity influence, dan hardness. Kemudian ada keterkurungan energi atau relative confinement RC dan vertical energy distribution. Bahan peledak yang terdapat di dalam lubang meledak harus memiliki energi yang cukup agar dapat mendorong material yang akan dibongkar pada sekitar area lubang ledak. Pada kondisi lubang ledak yang basah diperlukannya material stemming lebih banyak. Kemudian dari nilai dari RC ini menunjukkan seberapa kuat stemming yang digunakan untuk menahan tekanan gas yang dihasilkan oleh bahan peledak. Bisa dilihat bahwa ini merupakan rumus untuk mencari RC. Kemudian selain itu, perlu juga diperhatikan mengenai vertical energy distribution, yang merupakan energi yang dihasilkan dari proses peledakan yang dapat didistribusikan secara vertikal dalam massa batuan. Ini merupakan rumus dari vertical energy distribution. Adapun metodologi penelitian ini dilakukan di PT Semen Padang, berada di Bukit Karang Putih, Indarong, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kurang lebih 15 km sebelah timur Kota Padang. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari bulan Maret hingga April mendatang. Metode penelitian yang perlu dilakukan yaitu metode terapan. Metode penelitian ini disebut juga applied research. Penelitian terapan merupakan jenis penelitian yang menekankan akan penerapan ilmu-ilmu teoritis dalam penyelesaian masalah di lapangan.
Adapun tahapan dari penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada studi literatur, yaitu mempelajari tentang teori-teori yang berkaitan dengan materi penelitian. Yang kedua ada tahapan pengambilan data, yaitu ada dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer itu meliputi dari faktor batuan, geometri peledakan, fragmentasi peledakan, dan data produksi. Dan yang kedua itu data sekunder meliputi data geologi dan akselerasi, drill dan blast, desain, curah hujan, dan target produksi. Kemudian yang ketiga itu ada pengolahan data. Data yang akan diolah diantaranya yaitu pengujian laboratorium, sifat fisik, mekanik, pembuatan karakteristik batuan. Yang keempat ada analisis data, yang pertama analisis fragmentasi aktual dengan software split desktop dan prediksi Kurzram. Kedua, analisis rancangan geometri peledakan berdasarkan analisis plasticity index dengan perhitungan RLS Common VED. Yang kelima ada hasil penelitian ini setelah dilakukan pengolahan analisis data primer dan data sekunder yang telah diambil sehingga didapatkan nilai-nilai berikut. Yang pertama ada rekomendasi rancangan geometri peledakan berdasarkan analisis plasticity index dengan perhitungan RLS Combined teori VED. Yang kedua ada fragmentasi yang ideal dengan perhitungan prediksi Kurzram dan perbandingan nilai speed desktop. Ini merupakan bagan alir dari penelitian saya. Yang pertama dari judul yaitu kajian teknis geometri peledakan. Kemudian dilakukanlah studi literatur. Selanjutnya dilakukan observasi lapangan untuk pengambilan data. Kemudian pengumpulan data, ada data sekunder dan data primer. Setelah dari terkumpulnya data, kemudian data ini diolah, lalu dianalisis data menggunakan parameter plasticity index dan rekomendasi geometri peledakan dengan metode RLS Combined Theory VED dan memprediksi fragmentasi hasil peledakan dengan metode Kurzram dan perbandingan speed desktop. Kemudian prediksi fragmentasi olahan Kurzram dan speed desktop berdasarkan rancangan geometri peledakan dengan analisis plasticity index dibantu dengan perhitungan RLS Combined VED. Kemudian selesai. Baiklah, itu merupakan presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.